Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika. Bersama dengan saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang percepatan gravitasi akibat rotasi bumi. Saat bumi berputar, benda yang diletakkan di permukaan bumi akan bergerak sepanjang jalur melingkar. Karenanya, benda akan mengalami gaya sentrifugal sebesar M kali omega kuadrat kali R, dengan omega merupakan kecepatan sudut rotasi dari bumi, dan berat benda akan berkurang akibat adanya gaya sentrifugal ini. Karena besarnya gaya sentrifugal bergantung pada letak lintang, maka berat benda juga akan bergantung pada letak lintang, karena perubahan besarnya gaya sentrifugal pada benda. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika benda bermassa M berada di titik P yang lintangnya lambda. Benda bermassa M berada pada titik P yang lintangnya sebesar lambda, maka benda tersebut akan mengalami gaya sentrifugal sebesar Fc. Dan karena rotasi bumi ini, berat benda akan menjadi mg aksen, yang kita nyatakan dalam vektor sebagai vektor mg ditambah vektor fc. Kita lihat dari gambar, antara mg dan fc membentuk sudut misalnya alfa, dengan alfa itu besarnya sama dengan 180 derajat dikurang lambda. Maka vektor dari mg aksen ini kita dapat mengetahui besarnya dengan menggunakan aturan kosinus. Maka kita dapatkan besarnya mg aksen sama dengan akar dari mg kuadrat ditambah fc kuadrat ditambah 2mg fc cos alfa, dengan alfa sama dengan 180 derajat kurang lambda. Ini kita tuliskan lagi menjadi mg aksen sama dengan akar dari mg kuadrat tambah m omega kuadrat r cos lambda kuadrat ditambah 2mg kali m omega kuadrat r cos lambda dikali min cos lambda, karena fc sama dengan m omega kuadrat r kecil, lihat di gambar. Maka kita dapatkan R kecil itu sama aja dengan R besar atau jari-jari bumi cos lambda. Ya, dari gambar kita ketahui bahwa ini R, ini titik P, jari-jari bumi, ini lambda, maka R kecil itu sama dengan R cos lambda. Maka kita dapatkan G aksen sebesar G kurang omega kuadrat kali R cos kuadrat lambda. Letak lintang merupakan titik di permukaan bumi yang didefinisikan sebagai suatu sudut yang mana garis yang menghubungkan titik itu ke pusat bumi terhadap bidang khatulistiwa atau ekuator yang dilambangkan dengan lambda. Untuk kutub, maka lambdanya 90 derajat, dan untuk khatulistiwa atau ekuator lambdanya 0 derajat. Sehingga pada daerah kutub yang lambdanya 90 derajat, percepatan gravitasi di kutub sama dengan G kurang omega kuadrat kali R kali cos kuadrat 90 derajat. Kita ganti lambda dengan 90 derajat, dan karena cos 90 derajat sama dengan 0, maka kita dapatkan percepatan gravitasi di kutub sama dengan G, yang nilainya sama dengan 9,81 meter per second pangkat 2. Sehingga kita simpulkan bahwa tidak ada efek gerakan rotasi bumi terhadap nilai percepatan gravitasi di daerah kutub. Pada ekuator dengan lambda sama dengan 0 derajat,
maka percepatan gravitasi di ekuator besarnya sama dengan G kurang omega kuadrat kali R kali cos kuadrat 0 derajat. Karena cos 0 derajat sama dengan 1, maka kita dapatkan percepatan gravitasi di ekuator besarnya sama dengan G kurang omega kuadrat kali R. Efek rotasi bumi terhadap nilai percepatan gravitasi di garis ekuator atau khatulistiwa adalah maksimum. Jadi, percepatan gravitasi di kutub dikurang percepatan gravitasi di ekuator atau khatulistiwa itu sama dengan omega kuadrat kali R atau sekitar 0,034 meter per second pangkat 2. Ketika benda bermasa M dipindahkan dari khatulistiwa ke kutub, beratnya akan bertambah sebesar M kali omega kuadrat kali R. Berat benda ini jelas berkurang karena rotasi bumi. Jika omega adalah kecepatan sudut rotasi bumi, ketika benda di khatulistiwa mengalami keadaan tanpa bobot, maka dari G aksen sama dengan G kurang omega kuadrat kali R kali cos kuadrat lambda. Kita ganti G aksen sama dengan 0 karena keadaan tanpa bobot, berarti G aksen sama dengan 0, dan karena di daerah khatulistiwa maka lambdanya sama dengan 0, sehingga kita dapatkan omeganya sama dengan akar dari G per R pangkat 2. Dengan omega ini adalah kecepatan sudut rotasi bumi ketika benda itu berada di khatulistiwa dan mengalami keadaan tanpa bobot. Karena kita ketahui bahwa omega itu besarnya sama dengan 2pi per T, dengan T itu adalah periode rotasi bumi, maka periode rotasi juga kita nyatakan sebagai 2pi per omega atau sama dengan 2pi akar R per G. Karena R atau jari-jari bumi sama dengan 6400 kali 10 pangkat 3 meter dan G sekitar 9,8 meter per second kuadrat, maka kita dapatkan omega sekitar 1,25 kali 10 pangkat min 3 radian per second dan periode rotasinya sekitar 5026,5 second atau 1,4 jam. Waktu ini menunjukkan 1/17 kali periode waktu bumi saat ini. Karena itu, jika bumi mulai berputar 17 kali lebih cepat, maka semua objek di ekuator akan menjadi tanpa bobot. Jika bumi berhenti rotasi terhadap porosnya sendiri, maka di khatulistiwa nilai G akan meningkat sebesar omega kuadrat kali R, dan akibatnya berat benda di khatulistiwa bertambah sebesar M kali omega kuadrat kali R. Setelah mempertimbangkan efek rotasi dan bentuk elips bumi, percepatan disebabkan gravitasi di kutub dan di ekuator kita tuliskan sebagai G di kutub, GK sama dengan G di ekuator tambah 0,034 meter per second kuadrat. Ini nilai karena efek rotasi bumi ditambah dengan 0,018 meter per second pangkat 2. Ini karena efek bentuk bumi, sehingga percepatan gravitasi di kutub sama dengan percepatan gravitasi di ekuator ditambah 0,052 meter per second pangkat 2. Oke, kita masuk pada bagian contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Berapakah kecepatan sudut bumi berputar sehingga percepatan karena gravitasi pada 60 derajat garis lintang menjadi 0 dengan radius bumi sekitar 6400 km dan di kutub percepatan gravitasinya kita ambil 10 meter per second pangkat 2. Oke, kita gunakan rumus G aksen sama dengan G kurang omega kuadrat R kali cos kuadrat lambda. Karena di daerah 60 derajat garis lintang, maka lambdanya sama
sama dengan 60 derajat. Maka kita dapatkan G aksen sama dengan 0 ya. Karena menjadi 0 berarti G aksennya 0 sama dengan G kurang omega kuadrat kali R kali cos kuadrat 60 derajat, atau G sama dengan omega kuadrat kali R cos 60 derajat itu sama dengan 1/2, maka kita ganti menjadi 1/2 pangkat 2, sehingga kita dapatkan 4G sama dengan omega kuadrat kali R, atau omega kuadrat sama dengan 4G per R, sehingga omega sama dengan 2 akar G per R, atau sama dengan 2 akar 10 per 6.400 km. Berarti kita rubah ke meter menjadi 6.400 kali 10 pangkat 3, maka besarnya sekitar 2,5 kali 10 pangkat min 3 radian per second. Oke, jawabannya A. Kita lihat soal yang kedua. Jika bumi diam, apa pengaruhnya terhadap berat manusia? Bumi diam berarti omeganya sama dengan 0. Jika sebuah benda atau manusia yang bermassa M berada pada permukaan bumi, maka benda tersebut memiliki berat yang arahnya menuju pusat bumi sebesar M kali G. Karena bumi berotasi dengan kecepatan sudut omega, maka benda M ini akan merasakan gaya sentrifugal yang arahnya keluar, besarnya sebesar M kali omega kuadrat kali jari-jari bumi. Maka berat benda M ini bukan lagi sebesar mg, tetapi sebesar resultan F, itu sama dengan berat efektif akibat adanya rotasi bumi, sama dengan mg kurang M kali omega kuadrat kali R. Ini jelas bahwa jika omeganya semakin besar, maka berat efektifnya semakin kecil. Atau jika omeganya sama dengan 0 atau bumi diam, maka berat efektifnya semakin besar, yaitu sama dengan mg. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika bumi berhenti tiba-tiba, gaya sentrifugal pada manusia menjadi 0, sehingga berat efektifnya akan meningkat. Jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Tentukan berat sebuah benda yang masanya 100 kg pada A, ekuator bumi, B, pada kutub, dan C, pada garis lintang 30 derajat. Kita gunakan R sama dengan 6.400 km dan G sama dengan 9,8 meter per second pangkat 2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan untuk menentukan percepatan gravitasi akibat rotasi bumi, yaitu G aksen sama dengan G kurang omega kuadrat kali R kali cos kuadrat lambda. Jika kedua ruas kita kalikan dengan M, maka ini menjadi mg aksen sama dengan mg kurang M kali omega kuadrat R cos kuadrat lambda. Maka kita dapatkan berat akibat rotasi bumi sama dengan M kali G kurang M kali omega kuadrat R
cos kuadrat lambda. Pertama kita cari dulu omega atau kecepatan sudut rotasi bumi, yaitu sama dengan 2pi per T, dengan T itu adalah periode bumi sebesar 24 jam. Maka kecepatan sudut rotasi bumi sebesar 2pi per 24 kali 60 kali 60, karena kita pakai detik, maka kecepatan sudut rotasi bumi sekitar 7,27 kali 10 pangkat min 5 radian per second. Maka untuk pertanyaan A, pada daerah ekuator atau lambdanya sama dengan 0 derajat, maka berat bendanya sama dengan 100 kali 9,8 kurang 100 kali omeganya 7,27 kali 10 pangkat min 5 kuadrat kali jari-jari buminya 6400, kita konversi ke meter berarti kali 10 pangkat 3 meter dikali cos kuadrat 0 derajat, cos kuadrat 0 derajat, cos 0 1, maka omega akselnya sama dengan 980 kurang 3,386, sehingga W akselnya ketika benda berada di ekuator sebesar 976,6 Newton. Oke, lihat yang B, pada daerah kutub berarti lambdanya sama dengan 90 derajat, maka W aksen pada kutub sama dengan 100 kali 9,8 kurang 100 kali 7,27 kali 10 pangkat min 5 kuadrat kali 6400 kali 10 pangkat 3 kali cos kuadrat 90. Cos 90 0, maka W aksennya sama dengan 980 kurang 0 atau sama dengan 980 Newton. Yang C, ketika lambdanya 30 derajat, maka W aksennya sama dengan 100 kali 9,8 kurang 100 7,27 kali 10 pangkat min 5 kuadrat kali 6400 10 pangkat 3 kali cos kuadrat 30 derajat atau sama dengan 980 kurang sekitar 2,539. Jadi W aksen atau berat benda ketika berada pada lintang 30 derajat adalah sekitar 977,5 Newton.